Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah retorika dengan anggota saya sendiri, Sartika Permasari, terus ada Anissa Fitriani Hakim, ada Dava Anugrah, Muhammad Fadil Haramdani, dan Muhammad Fauzan. Nah, untuk kali ini dari kelompok 8 ingin mengangkat topik tentang Hari Raya Idul Fitri. Di tengah-tengah pandemik ini pastinya euforia untuk Lebaran ini pastinya berbeda gitu. Terakhir kali kita menikmati Idul Fitri dengan nyaman itu 2019 karena belum adanya kabar atau virus yang beredar yaitu COVID. Nah sekarang dari tahun kemarin 2020 sampai sekarang 2021 COVID semakin meningkat dan pemerintah pun membuat peraturan untuk kita nggak boleh mudik dulu gitu. Kalau kita mudik bakal melonjaknya itu korban-korban lagi gitu. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian tentang menyambutnya Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemik gitu? Pastinya kan kalian sendiri punya cerita masing-masing nih, gimana perbedaan libur Lebaran tahun kemarin dan tahun ini gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas gitu. Dari kalian semua, siapa yang pengen menyerahkan dulu gitu, pendapatnya atau cerita kalian untuk menyambut Lebaran tahun ini? Siapa yang mau duluan? Gimana Anissa? Kita mulai dari Anissa dulu ya. Untuk Anissa, ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Sartika ya. Kayak untuk pendapat saya sih, Lebaran kali ini ya, merayakan Idul Fitri kali ini udah kayak sama aja sih kayak tahun kemarin, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mudik, nggak bisa ketemu keluarga secara bebas gitu kan, nggak seperti adat Lebaran seperti biasanya gitu kan. Nah mungkin dengan adanya itu kita bisa mempererat tali silaturahmi antar tetangga yang biasanya cuma sekadar maaf-maaf udah gitu, terus abis itu mereka pada berkunjung ke keluarganya yang di luar kota atau dimanapun gitu kan. Nah mungkin dengan adanya pandemi ini hikmahnya adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar tetangga, terus mempererat kekeluargaan juga, lebih kita lebih menikmati euforia dengan keluarga itu lebih kental gitu kan. Ya kalau dari saya seperti itu. Terus dan sepertinya membiasakan adat yang biasanya tuh adatnya tuh keliling keluarga ke sana ke sini, misal ke kampung orang tua, ke kampung nenek kita atau ke kampung paman-paman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita. Dan untuk ke tahun kedua ini kita harus benar-benar total tidak melaksanakan itu, tidak membiasakan adat seperti itu lagi. Jadi kita sepertinya harus terbiasa dengan perubahan adat gitu ya, kebiasaan untuk merayakan Idul Fitri gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, nah itu kan pendapat dari Anissa gitu. Nah, gimana kalau pendapat dari Dava gitu? Mungkin Dava akan mudik atau enggak gitu atau gimana? Silakan untuk Dava menyerahkan pendapatnya tentang menyambut Lebaran di tengah pandemi. Halo Dava. Silakan. Jadi untuk mudik kali ini tuh menurut saya tuh yang paling saya tekankan tuh dari pemerintah dari segi ininya sih, larangan mudik sih. Soalnya kalau dari amatan tahun kemarin, meskipun kita dilarang mudik ya tetap aja nggak ada peningkatan, nggak ada juga penurunan, stagnan gitu terus. Nah, yang jadi masalah berikutnya itu apakah dengan larangan mudik
bisa menurunkan pandemi, apa istilahnya tuh, menurunkan jumlah pasien yang sekarang brutal yang ada di Indonesia. Soalnya menurut saya tuh, menurut gue banget sih ini ya, kayak di mudik tahun ini tuh nggak ada pengaruhnya sama sekali, apalagi kalau disamakan dengan pemilu. Itu sih yang menurut saya yang harus dikaji ulang oleh pemerintah. Soalnya di momen mudik itu semuanya pasti juga masih mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti apa yang dilarang sama pemerintah. Jadi pastilah kita tuh pemudik wanti-wanti dengan namanya COVID, tapi tidak juga istilahnya ngapain sih dilarang mudik, kita juga pengen mudik, ketemu sama sanak famili, kita juga di sini mencari ilmu juga. Mungkin itu sih. Sekian dari saya. Oke, nah nanti kita bahas lagi nih, itu pendapat dari Dava nih. Nah oke, sekarang kita beralih ke Fauzan gitu. Gimana pendapat Fauzan tentang lebarannya tahun ini gitu? Ya kalau menurut aku sih ya lebaran tahun ini, karena kita emang nggak bisa kemana-mana gitu, karena mungkin mudik, kalau dari berita kan mudik cuma dibolehin lokal daerah, jadi kita nggak bisa ke provinsi lain gitu selain daerah kita gitu, jadi cuma bisa satu provinsi gitu. Nah menurut aku ya justru mungkin jadi kalau yang bisa diambil hikmahnya, kita selama lebaran ini selain bisa mempererat hubungan dengan tetangga yang mungkin jarang ngobrol, jarang senyum sapa, kita bisa juga saling merenungi gitu, kalau Ramadan ini apakah kita udah bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah itu dengan baik gitu, dengan tulus, apakah kita udah cukup untuk diterima ibadah kita selama ini gitu. Jadi intinya kalau ini kita bisa lebih fokus dalam beribadah sih gitu sampai akhir itu. Jadi kita, poin pentingnya kita di lebaran di tengah pandemi ini kita harus merenungi, mungkin tidak hanya kita yang tidak bisa mudik, mungkin banyak orang lain yang setiap tahunnya belum tentu bisa mudik karena keterbatasan ekonomi atau hal yang lain sebagainya. Itu sih pendapat aku. Terima kasih. Oke, nah itu pendapat dari Fauzan. Sekarang kita denger nih pendapat dari Fadil. Gimana pendapat dari Fadil tentang menyambut lebaran tahun ini? Silakan. Kalau dari saya sendiri sih, kan COVID kan, karena larangan mudik kan biasanya ini dampak ke pro kontra tentang larangan mudik itu. Mungkin berdampaknya pada ini, kayak misalnya pada kangen gitu kan susah, lebih baik di ini aja, dihapus saja kan. Kalau saya sendiri sih nggak pernah mudik, cuma kan di sini juga cuma menuntut ilmu di Jogja. Ya paling cuma mematuhi protokol kesehatan aja lah, yang lebih. Mungkin sama pendapatnya dengan yang lain, hampir sama semua deh. Sekian dari saya, mungkin itu aja kalau singkat. Oke, jadi kesimpulannya dengan adanya menyambut lebaran tahun ini, kita bisa bersilaturahmi dengan tetangga sekitar gitu kan, nggak mengharuskan untuk mudik gitu. Tapi baik lagi pasti ada yang
kangen dengan keluarganya yang jauh, terutama saya sendiri gitu kan, keluarga banyak yang jauh dan nggak bisa mudik. Lebaran tahun ini cuma bertiga gitu, dan pasti ada rasa sedihnya gitu, wah tahun ini nggak bisa balik lagi, nggak bisa kumpul lagi. Tapi kembali lagi, mudik nggak mudik itu kita tetap harus menjaga protokol kesehatan yang untuk menjaga kesehatan bersama gitu, bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Dengan kita berhenti di kita, bisa jadi itu juga jaga untuk berhenti COVID-19 gitu, sebagai penghalang gitu. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga gitu. Kalau kita bisa menjaga untuk menjadi penghalang penyebaran COVID itu lebih baik gitu kan. Mungkin tahun depan kita udah bisa kembali merayakan Lebaran seperti biasanya gitu, bisa pulang kampung, kumpul-kumpul dengan keluarga gitu. Sangat menantikan Lebaran tahun depan yang seperti tahun 2019, sholat Id dengan bahagia gitu, tanpa ada was-was takut gitu, terhindar dari kewaspadaan dan lain-lainnya gitu. Semoga tahun depan kita semua menjadi sehat terus, alam semesta pun bahagia karena virus sudah pergi dengan sempurna gitu loh. Oke, kayaknya cukup sampai di sini aja pembahasan kita tentang menyambut Lebaran di tengah pandemi ini. Mungkin penjelasan dari kami ini kurang, tapi inilah yang adanya gitu. Ini pendapat dari kami masing-masing, dari individu dan Lebaran biasa-biasa yang kami lakukan gitu. Dan kami Kompak 8 mengucapkan selamat menjalankan hari belum menjalankan, selamat menunaikan ibadah puasa gitu. Maaf, menunaikan ibadah puasa, semoga lancar sampai Lebaran nanti. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Jangan lupa tarawih guys. Jangan cuma awal-awal doang ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.